Dulur ingkang kula hormati, malem mangken nika kawula sareng panjenengan, wonten sasi ingkang sae. Ada di bulan yang sangat mulia, yakni bulan Sya'ban. Sya'ban dulur disebut sebagai bulan bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sebab? Li'annal ayata, karena sesungguhnya ayat yang merintahkan umat Nabi Muhammad, hambanya Allah subhanahu wa ta'ala, bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku turun di bulan Sya'ban. Ayatnya napa namine Ibu? Surat apa namanya? Angkat tangan yang bisa jawab. Dapat Al-Qadiri satu. Aku wah, Bok, surat apa namanya? Halo? Nangning nong. Bok. Namanya surat Al-Isra ngawur. Salah anter. Ayo, namanya surat Al-Ahzab. Area boleh. Wis salah anter, Pak. Namanya Al-Ahzab. Nggih, aja buka Google kasep Bok. Al-Ahzab, Allah Subhanahu wa taala dawuh, dan ayat ini turun di bulan Sya'ban. Makanya Sya'ban ini mulia, di antaranya ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim. Kemuliaan yang luar biasa. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kula kali sampean salat. Apa Allah salat? Mboten. Allah memerintahkan kepada kita zakat. Apa Allah mengeluarkan zakat? Tidak. Allah memerintahkan kita puasa, Allah memerintahkan kita haji. Semuanya tidak dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman bersolawat, Allah dan malaikatnya ikut bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Sebab dulur, karena takriman wa ta'ziman lin nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Makanya ini kemuliaan. Oleh karena itu, saudara-saudara, kalau Allah bersolawat kepada Nabi Muhammad itu namanya rahmat. Napa Pak? Rahmat. Kalau malaikat yang bersolawat kepada Nabi Muhammad niku napa namine Pak? Mau rahmat iki rahmat maning. Lain keh. Mon segelek ruwa Allah bersolawat kepada Nabi namanya rahmat. Mon malaikat yang bersolawat kepada Nabi namanya istighfar. Understand? Kalau umat bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu namanya doa. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesempatan yang mulia ini bagaimana sampai isi Sya'ban ini dengan bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Tarik sis. Sing tak jaluk ning koncoku, ayo padha sregep selawatmu, yen tentrem urip atimu, selamat dunia akhiratmu. Salawat, ayo salawat, Gusti Allah wae maca salawat. Salawat, ayo salawat, malaikat wae maca salawat. Cinta Nabi salawat sampai mati, taubat sebelum mati. Cinta Nabi harga mati, salawat sampai mati, taubat sebelum mati. Sing tak jaluk ning koncoku, ayo padha sregep selawatmu, yen tentrem urip atimu, selamat dunya akhiratmu. Monggo salawat, ayo salawat, Gusti Allah
harga mati, sholawat sampai mati, taubat sebelum mati. Cinta Nabi, Harga mati, sholawat sampai mati, taubat sebelum mati. Sallallahu alaihi Muhammad. Makanya para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lambek nikah bengen bedesitong hikayat cerita. Ada satu kisah seorang rojo yang namanya Sultan Mahmud Al-Gharnawi. Sinten Bu? Sultan Mahmud Al-Gharnawi. Seorang rojo, duduk Pak RT, duduk Pak Kadus, ndak rojo. Rojo hebat, rojo soleh. Sallallahu alaihi Muhammad. Saking cintanya sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau duduk mulai subuh sampai siang hari, yastaghilu bis salati ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersolawat kepada Nabi setiap hari. Berapa dulur? 300.000 solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika 300.000 bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tadhirun, para tamu-tamu rakyatnya nunggu di depan rumah rojo ini, Pak, Bu. Ketika sedang menunggu sekian lama, bayangkan mulai subuh nunggu sampai siang hari. Akhirnya Sultan Mahmud rojo niki dulur ditegur sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa katanya Nabi? Mahmud, kamu sedang apa Mahmud? Ditanya Kanjeng Nabi, kula niki sholawat kali panjenengan Kanjeng Nabi. Ping pira Mahmud? Apa katanya Mahmud Al-Gharnawi? Kula mau sholawat Kanjeng Nabi sebanyak 300.000 sholawat. Sallallahu alaihi Muhammad. Berapa? 300.000 sholawat. Ketika beliau membaca 300.000 sholawat, Mahmud, kau ini punya rakyat, tamu menunggu di depan pintu, itu kasihan, jangan dibiarkan seperti itu. Apa katanya Nabi, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melihat semangatnya Mahmud Al-Gharnawi, seorang rojo yang soleh, rojo yang bersolawat kepada Nabi. Apa katanya Nabi? U'allimuka sholatan mukhtasiratan. Mahmud, mulai hari ini ya, saya ajari kau membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1 kali sholawat dulur. Bu, pojok sana ada sinyal. Kang, ono sinyal Kang. 1 kali sholawat, dikatakan dalam satu keterangan bahwa kulla wahidatin minha, setiap 1 sholawat kepada Nabi Muhammad dengan cara yang diajarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka pahalane podo ambi 100.000 sholawat. Sallallahu alaihi Muhammad. Akhirnya diwaca Pak Bu sama yang namanya Sultan Mahmud Al-Gharnawi, yang biasanya beliau membaca setelah subuh sampai siang hari dengan jumlah 300.000 sholawat. Begitu mendapatkan ijazah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang namanya Sultan Mahmud Al-Gharnawi, seperti yang panjenengan terima lembaran-lembaran tadi, dibaca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad bi adadi rahmatillah, Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad bi adadi fadlillah, Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad bi adadi khalqillah, sampai selesai 1 kali sholawat. Nabi mengatakan sebanding dengan 100.000 sholawat. Akhirnya Mahmud baca 3 kali. Lah setelah 3 kali dibaca oleh Sultan Mahmud Al-Gharnawi, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Kanjeng Nabi ketemu lagi. Mahmud, apa sing diwaca ambi awakmu iki Mud? Kanjeng Nabi, saya baca sholawat kepada panjenengan. Berapa? 3 kali Kanjeng Nabi, seperti yang panjenengan ajarkan. Apa katanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Sultan Mahmud Al-Gharnawi Pak baru baca 3 kali, malaikat ini lelah, capek, kaso ngitung, nulis pahala yang bersalawat kepada Nabi Muhammad gara-gara yang dibaca baru 3.
Oleh karena itu monggo nggih yang dapat lembaran tadi monggo panjenengan amalkan atau mau difotokopi lagi. Nanti kalau ada yang main ini ada yang lebih besar. Tinggal fotokopi nanti nggih panitia. Nggih, sallallahu alaihi Muhammad. Mudah-mudahan panjenengan mengisi Sya'ban yang tahun ini bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, satu Sya'ban mulia karena ayat sholawat diturunkan di bulan Sya'ban. Yang kedua dulur, Sya'ban ini mulia karena ada peristiwa agung yaitu wang syikakul qamar, rembulan pernah terbelah menjadi dua. Kapan peristiwa itu terjadi Pak, Bu? Terjadi di bulan Sya'ban. Ada seorang astronot, tahu astronot? Astronot niki bukan donat, astronot. Astronot niki dulur pakaiannya putih-putih. Mau naik ke atas ngibe LPG. Kompor gas, oksigen yang dibawa. Naik ke atas. Lah, astronot ini Pak begitu meneliti apa betul dulu rembulan itu terbelah menjadi dua. Ibu-ibu pernah membelah rembulan? Pernah terang bulan. Kalau terang bulan sering ya Allah, diteliti sama astronot. Apa yang terjadi? Ternyata sampai ke sana itu Pak, yang namanya rembulan ada tekstur. Oneng tekstur Mbak. Tekstur nika, nah apa yang betul tekstur nika ke? Ya tekstur wes Pak. Bekas jahitan kalau orang habis operasi itu ada tekstur. Ternyata rembulan sama, ada bekasnya, goresan, dan itu adalah mukjizat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan peristiwa itu terjadi? Di bulan Sya'ban. Orang-orang kafir pada waktu itu minta sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad, kalau engkau itu memang nabinya Allah, rasulnya Allah, coba rembulan belahan jadi dua. Dengan izin Allah, rembulan menjadi dua. Makanya para jamaah, ternyata kejadian itu diabadikan di dunia. Tang pundi? Tang Cino. Semerap Cino. Naik Belimbing Sari dulu Bu. Cino niki ya Allah, Kanjeng Nabi juga memerintahkan carilah ilmu sampai ke negeri Cino. Saking jauhnya Cino, duduk ning kono dodolan emi sampean, ndak. Saking jauhnya Cina menurut Al-Imam Al-Habib Abdullah Alawi Al-Haddad. Lah ternyata di Cina itu dulur ada satu gedung tua. Di situ tertulis peristiwa saat rembulan terbelah menjadi dua diabadikan di Cina. Ini peristiwa yang kedua yang terjadi di bulan Sya'ban. Mudah-mudahan menjadi hikmah dan manfaat bagi kita bersama. Sallallahu alaihi Muhammad. Peristiwa yang ketiga para jamaah yang terjadi di bulan Sya'ban yang namanya kiblat. Umat Islam dulu tidak menghadap kepada Ka'bah, Masjidil Haram. Dulu kita berkiblat ke Baitul Maqdis. Senapa bulan? Berapa bulan? Ada yang mengatakan 17 bulan lewat 5 hari, ada yang mengatakan 16 bulan. Qatnaro ketika baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat langit, kemudian akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengerti apa yang diminta oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah memerintahkan fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram, maka saat itu Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad menghadap ke Masjidil Haram Ka'bah. Kapan peristiwa itu terjadi? Terjadi di bulan Sya'ban. Nggih, satu ayat sholawat turun di bulan Sya'ban. Yang kedua, yang namanya rembulan mukjizat Nabi Muhammad terbelah menjadi dua terjadi di bulan Sya'ban. Malam ini baru malam kedua di bulan Sya'ban. Biar kita lewat Sya'ban tidak nganggur Bu, paham. Oh ternyata Sya'ban luar biasa. Yang ketiga, yang namanya perpindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram terjadi di bulan Sya'ban. Dan amal kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal bulan-bulan yang lalu akan dilaporkan oleh Allah Subhanahu wa taala juga ada di bulan Sya'ban. Dan yang paling istimewa kemuliaan Sya'ban yang kelima
ada satu malam yang luar biasa. Insya Allah malam Senin besok dan malam Senin yang akan datang, panjenengan bertemu dengan malam nisfu Sya'ban. Menurut ulama yang disampaikan oleh Sultanul Aulia Syekhina Abdul Qadir Al-Jailani, kedudukan malam nisfu Sya'ban itu di bawah Lailatul Qadar. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad.